Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anton Purwanto. Saya dari kelas manajemen karyawan AB. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas komputer bisnis 2 yang materi perkuliahannya untuk pertemuan kedua tentang sistem informasi manajemen atau SIM, sistem informasi akuntansi atau SIA. Terus untuk materi perkuliahan pertemuan ke-11 mengenai saham dan analisis teknikal dan fundamental. Untuk materi perkuliahan pertemuan ke-12 membuat akun RTI dan aplikasi Stockbit yang ada di handphone. Oke, kita lanjutkan. Untuk tugas yang pertama yaitu untuk tugas pertama atau pertemuan kedua yaitu mencari 2 atau artikel tentang sistem informasi dan manajemen atau SIM dan sistem informasi akuntansi atau SIA, dan bisa di-download di Google Scholar. Google Scholar kita bisa cari di sini sudah banyak artikel-artikel tentang sistem informasi manajemen, atau bisa juga dicari di Sinta. Nah, kita cari aja di sini sistem informasi. Nah, di sini juga sudah banyak jurnal ilmiah teknologi sistem informasi, sistem informasi bisnis, dan banyak lagi. Bisa juga kita cari di Sciency Direct. Kita ketik di sini sistem informasi dan manajemen. Kita coba cari. Nah, di sini juga banyak. Atau bisa dicari juga di directory. Oke. Di sini saya sudah mendownload dan ini hasilnya. Dan kita lanjutkan saja ke tugas pertemuan ke-11. Penjelasan tentang saham, analisis teknikal, dan fundamental. Yang pertama, pengertian tentang saham. Sebelumnya saya juga belum mengerti tentang saham, tapi sedikit tidaknya saya sudah membaca. Yaitu pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Pengertian saham yang lainnya juga bisa diartikan sebagai suatu nilai ataupun pembukuan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Sedangkan pengertian saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan.
Sekarang dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Di sini yang saya ketahui, analisis fundamental ialah analisa yang didasarkan dengan kondisi suatu perusahaan, kondisi ekonomi, dan industri terkait. Sementara itu, analisa teknikal ialah analisa yang berdasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Untuk laporan keuangan 10 atau 5 tahun terakhir, kita bisa cari di sini di IDX. Ini adalah laporan perusahaan tercatat. Kita coba di tahun 2018 tahunan dan kita coba cari. Nah, di sini banyak sekali laporan keuangan dari berbagai perusahaan. Kita coba cari. Nah, di sini ada laporan keuangan. Ini kita sudah mencari banyak sekali di sini ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Yang mempengaruhi naik turunnya saham. Ada sejumlah faktor yang mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi harga saham. Di sini saya menuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, kondisi fundamental perusahaan. Kedua, gejala turun naiknya kurs rupiah atas mata uang asing. Ketiga, tren beli atau membeli investor. Keempat, manipulasi harga saham dan kepanikan. Kelima, kondisi ekonomi harga. Lanjut ke pertanyaan ke-6, jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Kebetulan di sini saya sudah mendownload dan ini buktinya. Di sini ada banyak sekali nama-nama saham dan perusahaannya berdasarkan abjad. Kurang lebih ada 677. Dilanjut dengan pertanyaan ke-7, istilah dalam saham. Yang pertama, haka-haki. Istilah haka atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah.
istilah bullish versus bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Yang ketiga, blue chip. Saham blue chip merupakan istilah untuk saham besar yang memiliki pendapatan stabil serta liabilitas dalam jumlah yang cenderung sedikit. Yang keempat, ARA atau ARB. ARA atau kepanjangan auto reject atas, sedangkan ARB kepanjangan auto reject bawah. Sebenarnya, istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Untuk kelima, bid atau ask. Istilah ini menunjukkan pada jual dan beli dalam suatu lot pada tiap harga. Kolom bid mengarah pada pembelian. Sebaliknya, kolom ask mengarah pada penjualan. Nabung di bank atau nabung saham? Berbicara tentang keuntungan, memang semuanya pastilah untung. Itulah kenapa muncul bank atau perbankan sebagai media untuk mengajak masyarakat untuk rajin menabung agar masa depan lebih cerah dan terjamin. Begitu juga hanya dengan menabung di saham. Menabung di saham sebenarnya hampir sama dengan menabung di bank, akan tetapi yang membedakannya adalah tingkat keuntungan yang akan didapatkan. Berikut referensi nabung di bank atau nabung saham di antaranya. Yang pertama, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Ketiga, menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Yang keempat, menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. Yang kelima, menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang membuat saudara tidak menabung di saham? Untuk saya pribadi, saya kurang mengerti tentang saham itu sendiri dan tidak tahu cara menanam saham itu gimana, atau khawatir tentang penipuan yang berkedok saham. Mungkin itu sedikit tentang penjelasan tentang saham, analisis teknikal dan fundamental. Untuk tugas pertemuan ke-13, cara membuat akun di Stockbit dan RTI. Berikut saya tampilkan videonya. Pertama, kita masuk ke aplikasi RTI, register. Di sini ada email, masukkan email kita, password, confirm password, nomor telepon yang aktif tentunya. Maaf, agak lupa nomor teleponnya. Lalu register. Setelah itu kita cek ke Gmail. Refresh dulu ya. Nah, sudah masuk. Kita klik. Oke, sudah sukses. Kita kembali lagi ke aplikasi RTI. Kita coba login ya. Email masukkan. Passwordnya langsung login. Nah, sudah masuk. Kita coba. Sudah semua ada ya. Oke.
Maaf, internetnya agak lemot. Nah, sekarang kita masuk ke Stockbit. Caranya daftar akun dengan Google aja. Saya pilih ya Google karena yang lebih praktis. Oke, username. Itu username-nya yang belum dipakai ya. Kalau sudah dipakai seperti saya ini, agak lama nyari-nyarinya. Bapak tidak pakai spasi, terus dikasih bisa masuk. Masukkan password. Masukkan juga nomor telepon. Verifikasi masuk melalui SMS. Kita masukkan. Sudah masuk, aktifkan. Kalau saya pakai sidik jari ya. Kalau teman-teman boleh tidak pakai sidik jari juga. Biar aman. Nah, sudah masuk. Kita pilih salah satu, contohnya aja. Dua sajalah, biar nggak terlalu lama. Nah, maaf. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf kalau video saya masih kurang bagus. Ini video pertama saya di Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.